Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertemu dengan teman-teman. Semoga teman-teman semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin membawa suatu kisah ya. Kisah ini sebenarnya sangat sederhana, tetapi kisah ini sangat menyentuh ya, sangat menyentuh. Mudah-mudahan kita sebagai yang khususnya yang muslim ya, bisa mengambil pelajaran dari kisah yang sederhana ini. Mungkin di antara teman-teman sudah pernah mendengar kisah seperti ini ya, dan juga mungkin ada yang belum mendengar. Kisahnya seperti ini. Zaman sahabat dulu, ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ban. Sa'ban itu namanya tidak semenonjol Umar bin Khattab, tidak semenonjol Utsman bin Affan, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Tetapi Sa'ban ini adalah seorang yang sangat rajin sekali beribadah ya. Misalnya ya, di masjid ada hal unik yang selalu ditonjolkan oleh Sa'ban. Beliau selalu datang ke masjid sebelum sholat dimulai ya, sebelum sholat fardu dimulai. Dan beliau itu selalu berada di sudut sudut ya, maksudnya supaya mungkin tidak mengganggu jemaah lain yang mau beribadah. Dan dia dengan tenang beriktikaf di sudut masjid. Beliau sangat rajin sekali sholat berjamaah meskipun jarak antara rumah dengan masjid itu kurang lebih 3 jam ya. Jadi jaraknya itu jauh. Suatu hari ya, beliau itu kan sangat rajin berjamaah ya. Suatu hari ketika sholat subuh mau dimulai, Rasulullah SAW melihat ke kiri dan ke kanan, kok tidak melihat Sa'ban. Beliau menunggu beberapa saat, kok Sa'ban kok belum ada. Biasanya Sa'ban sudah ada di sudut untuk melakukan sholat jamaah. Kemudian karena ditunggu tidak datang juga, akhirnya sholat subuh pun dimulai. Nabi Muhammad kemudian bertanya kepada sahabat-sahabat yang lainnya, ada yang tahu nggak rumah Sa'ban di mana? Ada yang tahu sahabat itu, ada yang tahu. Saya Rasulullah katanya, saya tahu rumah Sa'ban. Akhirnya ya, setelah sholat subuh, rombongan Nabi datang kepada rumah Sa'ban. Sesampainya di sana, Rasulullah mengetuk pintu, Assalamualaikum. Kemudian dibukakanlah pintu oleh seorang perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bertanya, Bu, apakah benar ini rumahnya Sa'ban? Oh iya Pak, ini rumahnya Sa'ban ya Rasulullah. Tadi pagi saya tidak melihat Sa'ban sholat berjamaah di masjid. Kira-kira ada apa ya Bu ya? Kemudian istri Sa'ban menjawab, ya Rasulullah, suami saya Sa'ban sudah meninggal ketika menjelang subuh. Rasulullah kemudian menjawab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi saya ingin bertanya kepada Rasulullah, kata istrinya ya. Ya silahkan, mau nanya apa? Begini ya Rasulullah, ketika suami saya mau meninggal ya, dalam sakaratul maut, suami saya itu berteriak. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semua? Apa itu artinya ya Rasulullah?
kata istrinya sambil tetap kelihatan wajah sedihnya ya, karena ditinggal oleh suaminya. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa ketika sakaratul maut itu maka akan ditayangkan apa-apa yang menjadi kebiasaan kita, amal kita akan ditayangkan, pun ganjarannya pun akan ditayangkan. Seperti halnya Sya'ban ketika berteriak, mengapa tidak lebih jauh? Sama Allah ditayangkan bagaimana amalnya Sya'ban berangkat perjalanan jauh sekitar 3 jam dan ganjarannya pun ditunjukkan. Sehingga Sya'ban merasa, kenapa saya tidak memilih yang lebih jauh? Kemudian yang kedua ya, kenapa tidak semua? Waktu itu Sya'ban sedang makan roti di rumah ya. Tetapi tiba-tiba ada yang ketuk pintu, seorang pengemis. Dia mengeluh kalau dirinya kelaparan atau belum makan. Kemudian Sya'ban ngasih makanan itu, tetapi tidak semua, hanya sebagian saja. Dari hal tersebut, ketika tayangan ditunjukkan sama Allah, Sya'ban merasa, kenapa tidak semua? Karena ganjarannya sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Waktu itu Sya'ban berangkat ke masjid. Sya'ban kalau berangkat ke masjid menggunakan baju 2 ya, karena perjalanan jauh dan dingin. Yang baju dalam baju yang baru, kemudian baju luar baju yang biasa ya, baju yang tidak terlalu bagus ya. Maksud Sya'ban tuh begini, ketika datang ke masjid maka baju yang luar itu yang dicopot, karena kalau baju luar kan kemungkinan ada debu yang nempel. Maka ketika dia beribadah kepada Allah menggunakan baju yang bagus ya, yang bersih. Kemudian ketika dia mau ke masjid, dia melihat ada orang yang sedang kedinginan. Sya'ban secara spontan menolong orang yang kedinginan tersebut dengan baju luarnya. Namun itu pun Sya'ban merasa dalam sakaratul mautnya merasa menyesal. Kenapa tidak yang baru yang dikasihkan? Itu adalah penjelasan dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW kepada istrinya. Dari kisah tersebut, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Karena biasanya kita itu, ya, kalau sholat kita pengen yang praktis saja, yang dekat. Kemudian kalau ngasih kita juga milih-milih, tidak yang lebih bagus, tetapi yang sisa-sisa. Atau misalkan kita menolong orang, itu kita masih berpikir tidak yang lebih bagus untuk menolong orang tersebut. Itu keseharian kita. Mudah-mudahan dengan kisah Sya'ban ini kita menjadi seorang muslim dan muslimah yang benar-benar berkarakter seperti Sya'ban ya. Jadi karakternya itu ketika sholat pingin yang lebih jauh, ketika menolong orang pingin semuanya, ketika memberi baju pingin yang lebih bagus. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.